Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Fitriasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Guru hebat semuanya, bahwasannya konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, dan olah jiwa, melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan dilaksanakan dalam suasana yang penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Hal ini seiring dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Adapun ide atau gagasan pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, mendidik yang bersumber trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang berasas trikon. Yang ketiga, pendidikan menuntut kodrat anak. Keempat, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Dan yang keenam, belajar sambil bermain. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sumtolodo, yang artinya pendidik memberikan teladan. Selanjutnya, Inmadia Mangun Karso, yang artinya pendidik selalu berada di tengah, terus memulai dan memotivasi. Berikutnya, Tudwuri Handayani, yang artinya pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Trilogi pendidikan tersebut tidak hanya merupakan slogan dan kata-kata indah semata. Sistem pendidikan yang masih membatasi perlu diperbaiki agar sejalan dengan dedikasi Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan identitas budaya anak bangsa, sehingga menciptakan generasi cerdas dan berkarakter. Filosofi Ki Hajar Dewantara menetapkan asas trikon dalam pendidikan, yaitu kontinuitas, yang artinya tidak melupakan akar budaya. Dalam pembelajaran di kelas, hal ini dapat dilakukan dengan selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, konvergensi, artinya pendidikan harus memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada peserta didik, sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Dan yang terakhir, konsentris, yang artinya pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai keberagaman peserta didik. Keberagaman menyangkut latar belakang keluarga, ekonomi, termasuk keterbatasan fisik. Hal ini menyangkut gaya belajar anak yang harus kita ketahui dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Pendidik menuntun kodrat anak. Pendidik sebagai penuntun. Sejatinya, pendidik menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada yang berhubungan dengan bakat dan minat peserta didik pada suatu aspek pengembangan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dalam paradigma baru,
Pembelajaran saat ini dikembangkanlah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, bukan lagi berpusat pada guru atau teacher center, di mana peserta didik harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada peserta didik. Tetapi jauh dari itu, yaitu peserta didik harus terlibat aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagai sumber belajar lainnya, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna. Pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Konsep tersebut sangat erat kaitannya dengan aktivitas belajar di sekolah. Budi pekerti tidak terlepas dari pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Jadi, pendidikan budi pekerti yang dimaksud adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai perilaku manusia yang dapat diukur melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, serta norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Belajar sambil bermain. Konsep kemerdekaan belajar anak dapat diimplementasikan melalui pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, pendidikan yang guru berikan berorientasi pada peserta didik dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Salah satu contohnya dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Hal ini selaras dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa permainan anak itulah pendidikan. Sejatinya kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan pola permainan. Berikut ini adalah implementasi di sekolah yang saya lakukan selaku guru pendidikan dasar. Saya selaku guru di pendidikan dasar menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang saya implementasikan melalui pembelajaran aktif, di mana peserta didik saya berikan kebebasan berpendapat dengan memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan materi yang mereka pahami selama di kelas, bahkan ketika proses pembelajaran kooperatif, di mana peserta didik bekerja dalam tim pada masalah dan proyek mereka, bebas mengeksplorasikan penemuan mereka. Namun, tidak lepas dari arahan dan bimbingan saya selaku guru yang selalu berusaha untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang dilaksanakan tidak monoton di kelas saja. Bahkan ketika proses pembelajaran berlangsung, saya selaku guru menyisipkan ice breaking untuk mencairkan kondisi peserta didik yang jenuh dan bosan selama proses belajar. Tantangan dan solusi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, tantangan yang dihadapi adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menjadi teladan penyemangat untuk peserta didik. Solusinya, memberikan pembelajaran yang menghormati setiap potensi peserta didik dengan tidak membedakan mereka dan berusaha mengenalkan hal-hal yang sesuai dengan zamannya agar peserta didik tidak tertinggal zaman dan dapat memanfaatkannya dengan baik, seperti melaksanakan proses pembelajaran yang menggunakan teknologi. Sebagai pendidik, jangan berhenti belajar, berkarya, dan berbagi. Teruslah semangat dan jangan lupa bahagia. Salam dari saya, Yuli Fitriasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.